Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, ingkang kula hormati guru kula niki Bapak Muhammad Husnan MPD sekaligus sebagai Kepala Sekolah Mandua Kota Malang. Kula nyuwun ridhone Pak Yai. Kula sing nggak tahu mlebu kelas. Mosek WC terus mergo omahe Sumber Pucung sekolah di Man 1, kemudian sering telat, ngapunten. Ingkang kula hormati sedaya wakil kepala sekolah ingkang sami hadir, Bapak Ibu Dewan Guru. Kula yakin karena ini eman pasti kathah kiainya, kathah ustadznya, ustadzahnya, para gawagis dan nawaning ingkang mriki mungkin di rumah juga ada jadi tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, ya. Ada tokoh sandal, tokoh bangunan, toko itu ya? Toko. Bapak Ibu yang hormati, muji syukur, alhamdulillah, bolo-bolo Semeru, kebledosan gunung, kita semua diberi kesehatan. Bolo-bolo Malang Selatan kena gempa, Man 2 aman. Batu kena banjir, Man 2 aman. Bolo-bolo padha bongko kabeh kena napa niku? Covid niku. Kita masih bernafas. Alhamdulillah. Ya. Sholawat, salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya berangkat dari curhat ya, karena ini kalau ajeng dalil kalah pinter ya. Mergo niki mun sedaya mun kiai diman ini. Yang pertama adalah kenapa di Indonesia niki ada Institut Teknologi Bandung, tapi kenapa tidak ada satu gadget pun yang diproduksi di Indonesia kecuali assembling? Kenapa tidak ada motor mobil satu pun yang itu mereknya itu Indonesia dan laku? Ini pernah saya sampaikan di forum wakil rektor di UIN Malang. Kalau sampaikan begini, ini ada apa? Kemudian ada Institut Pertanian yang terbaik mungkin di Bogor, tapi kita apelnya apel wong sinten, jambunya jambu Bangkok. Nah, dan kita masih impor. Niki wonten apa? Wonten apa? Sampai di forum niku kalau menyampaikan, kalau saya jadi presiden, itu setiap profesor tak kasih kecamatan otorita, doktor desa otorita. Ketika 1 tahun tidak bisa mengubah desa, maka saya cabut gelar profesornya. Entek-entek biaya. Gelare dukur, tapi disfungsi sosial, disfungsi politik, disfungsi hukum. Dan ini tak sampaikan. Terus kemudian kalau juga agak menyampaikan juga, lah yo ono fakultas pertanian, tapi adanya di kota, gak tahu praktek. Ono sekolah pelayaran, ndak punya kapal, jaraknya 30 kilo dari laut.
ono sekolah penerbangan, nggak duwe pesawat. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ketika kembali kepada semangat Kanjeng Nabi. Maaf ya, ini biasanya kalau ten YouTube kalau Kiai Sableng mek guyon tok. Nah ini website kalau pesantren rakyat. Ini karena panjenengan ini guru-guru kalau nggak berani. Pikir kalau diundang teko mungkin pokok ngomong lek disenengi alhamdulillah, enggak diundang meneh yo balik nok kampung meneh. Ngoten kalau sebenarnya enteng-entengan. Kalau kita kembali ke Rasulullah sebelum hijrah, memang kalau kali panjenengan kita ini kalau mencari figur tidak perlu jauh-jauh. Rasulullah itu usia 7 tahun sudah keluar negeri. Rasulullah itu usia 9 tahun sudah sering pulang pergi keluar negeri. Dibawa pamannya berdagang sampai ketemu pendeta Bahiro atau Buhairo. Disuruh pulang. Ini menandakan bahwa Kanjeng Nabi ini sejak kecil itu duline wis tok luar negeri. Lah tapi kiai-kiai di kampung cerita itu yang diceritakan melarate, turu di pelepah kurma. Nah itu gak apa-apa diceritakan masa penjajahan biar orang itu miskin tetap sabar gak mati. Tapi kalau hari ini ya harus diceritakan bahwa Rasulullah itu usia 12 tahun sudah eksportir dan importir. Usia 18 tahun monggo di Sirah Nabawiyah dibaca. Usia 18 tahun Rasulullah telah pergi ke puluhan negara. Lho sakniki lho S1, S2 lho paspor duwe tepak umroh, itu pun umroh gratisan. Terus begitu mendidik orang, terus begitu jadi guru. Kula nate ulap kali pendidikan yang ada di Malang Raya ini. Ada Koryesu, ada Dempo, ada Sabilillah, macam-macam. Baru kula sadar itu 5 tahun yang lalu ada Bu Era dari Singapura telepon kula ingin mondokkan anaknya ke pesantren rakyat. Jadi santri pesantren rakyat itu gratis 100%, enggak bayar, enggak ada modus infak. Jadi kalau 1 juta itu satu hari kalau niku pengeluaran 3 juta ya. Dari usaha, dari donatur, dari macam-macam itu. Telepon kula, Pak, awak mau ini mondokkan anak ke pesantren rakyat. Tapi enggak ada di Kepanjen di mana itu yang sekolah bertaraf internasional, enggak ada. Loh, lah terus sekolah-sekolahan sing maju-maju yo, aku gak wani muniman dua lho. Sing maju-maju lho iku bertaraf opo? Oh, ternyata bertarifnya internasional. Ternyata loh, ini monggo. Ayo sing wis kadung gagah-gagah. Kalau wakil rektor di Ibnu Sina, kalau juga ngajar community development 3 tahun di UIN di Pasca, bantu Bu Mufida, sekretaris pusat studi Jawa dan kearifan lokal di Unira, wakil direktur pesantren center di Al-Kolam. Kenapa saya hebat? Karena guru saya Pak Kusnan. Tepuk tangan untuk beliau. Lah ini yang menjadi apa yang menjadi persoalan ini. Nah ini loh. Yuk monggo ini ya Allah. Akhirnya yang ada itu di Malang itu adalah Wesley. Di mana Wesley International School itu? Di Tidar. Sama British International School. Ternyata orang Singapura itu enggak banyak yang ingin mondokkan anak di sana. Tapi karena kalau ijazah di sini enggak bisa melanjutkan di Singapura. Kadung terkaki potean ya. Wa masallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, terus kemudian yang ingin saya sampaikan adalah kenapa itu terjadi? Karena dulu orang mondok, orang sekolah itu tujuannya adalah niat ingsunnya itu ngilangi kebodohan krono Gusti Allah. Ingin melanggengkan kalimat tauhid la ilaha
illallah. Ingin menyiarkan agama Allah. Ingin mendakwahkan agama Allah. Tapi semangat hari ini itu beberapa itu sepertinya agak bergeser. Masuk situ karena prospek pekerjaannya bagus. Masuk PGMI karena nanti ke depan banyak MI. Jadi kalau kita ngaji hikam itu kita ini minal kaunin ilal kaunin, dari makhluk menuju makhluk. Kita sekolah, kita pintar tidak untuk Allah, kewajiban sebagai umat Islam, tapi kita sekolah, kita pintar supaya jadi juara, kita pintar supaya jadi rekrut kerja, kita pintar supaya jadi pegawai. Artinya dari makhluk menuju Allah. Kita membaca nariyah 4.440 tidak untuk Allah, agar nyalok nih kepala desa, agar menyalok di DPR sukses. Yang betul bagaimana? Kudune minal kaunin ilal mukawwin, dari kita untuk Allah, bukan dari makhluk untuk Allah. Sholat duha kepingin rezeki ini lancar, tidak lucu ya? Sholat tahajud makom mahmud, tujuannya mek kepingin golek makom yang tinggi, bukan lillahi ta'alanya tuh lillahi ta'ala yang semu. Ini ingkang kepingin kalau diskusikan di sini, kalau sampaikan, kalau nggak berani ceramah karena ada guru saya nanti kualat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, apa yang ingin sampaikan bahwa semangat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan sahabatnya Abu Bakar wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ya, pada Rasulullah usia pinten Pak? 53 atau 52. Nggih. Itu adalah semangat semata-mata menyelamatkan agama Allah, semata-mata mengikuti perintah perintah Gusti Allah, semata-mata ingin membangun peradaban Islam yang lebih bagus. Sehingga di dalam perjalanan beliau ini dari Makkah Madinah harus beli onta, harus beli kuda, harus membawa makanan, toh nyowo, dan meninggalkan jabatan-jabatan, meninggalkan harta, meninggalkan anak yang tidak beriman, meninggalkan istri yang tidak beriman, meninggalkan kekayaan-kekayaan kurma, sekedar hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat itulah Rasulullah terusir, Rasulullah disiksa, Bilal bin Rabah mau dibunuh, beberapa sahabat ini dicambuk oleh kaum kafir Quraisy. Dengan semangat hijrah ke Madinah ini kemudian ditolong oleh kaum Ansor. Semangat yang semata-mata karena Allah inilah dalam hitungan sakedeping moto, orang segelintir orang itu dengan semangat yang menyala-nyala, sinar api Islam kini menyala, tekad bulat jihad kita membara. Sinar api Islam kini menyala, tekad bulat jihad kita membara. Jihad gak ngebom loh yo, niku jahit ya, atau jahat. Kita melosing Islam penak-penakan din mawon. Lah, kemudian dalam hitungan 8 tahun Rasulullah ini bisa menggendong pasukan, menggendong jamaah 10.000 untuk Fathul Makkah. Karena apa? Semangat tauhid, semangat jihad, semangat berjuang di jalan Allah yang sangat tinggi,
sehingga berefek kemenangan. Dan kalau sudah menang iku nggih dawe kitab hikam man khafallahu habahu kullu sa'. Barang siapa niku lek wis condong terus Gusti Allah tok ya ora wedi dingenekne gak wedi ngono pokok kalau mulang ya wis mulang tenanan karena Allah ya bukan karena ada kepala sekolah ya. Kalau mulang ya mulang tenanan, kalau nggawe portofolio ya gak usah nggawe tanda tangan palsu demi cek iso diangkat dadi kepala sekolah, mboten usah. Ya. Man khafallahu habahu kullu sa'. Siapa yang hanya bergantung dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunya pangkat derajat itu bakal semerintil melok pada orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita itu takut dengan makhluk, satu saja takut engko ngapunten umami dimutasi nok desa atau dinon jobkan alah itu gak suwe mati ngomongin Pak. Mau jelas logonya ikhlas mana logonya kemana ikhlas beramal. Kalau beramal harus ikhlas. Lah ikhlas niku gambarane nek kula nyuntuk tentang santri. Cuma kula sampaikan tentang mboten etis karena ini adalah forum intelek. Nek kula nyampekan santri ikhlas iku padha karo wong ngising. Cuma mboten kula sampaikan mriki karena ini kan forum intelek. Nggih. Nek kula tentang santri-santri blak-blakan. Kaya wong ngising. Sampeyan tuh nonton wong ngising terus goleki pas kinyute mboten wonten. Ceplak ya sudah. Bahkan ada yang nempel sedikit pun dikorai. Ya. Waduh apa iki? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ingkang kula taati. Maka perubahan bangsa Islam, kemajuan mungkin Muhammadiyah, kemajuan NU, ini adalah NU Muhammadiyah itu tangan kanan sama tangan kiri, gitu kan. Kalau ada persis Bapak Kepala tadi itu mungkin itu adalah salah satu dari kaki gitu ya. Jadi, semuanya saling memperlengkap. Kuncinya adalah di ilmu memang. Al ilmu hayatul Islam. Kalau gak ngomong pahala-pahala nih soal ini kita itu. Al ilmu imadul iman. Jadi ilmu itu adalah hidupnya Islam. Maka ketika kula panjenengan jadi ustadz, jadi guru, itu memang harus jadi pembelajar seumur hidup. Kula kadang kudu selain tadi ada Institut Pertanian, tapi kita masih impor. Ada ideologi, tapi nggak ada satupun gadget yang dulu. Yang lucu lagi, dekan ekonomi sepeda ngeredit. Kok amane muni guru ekonomi lho, dekan guru ekonomi suki. Terus kalau 5 kali juga diminta kala Profesor Muji sama Profesor Mufidah niki ngapunten nggih niki kita kalau kali Pak Khonan wis kok cerita wae ya wis cerita nggih lek ngaji mangke kualat sakniki padha pintere. Kalau nate ditawari jadi pegawai negeri di UIN, kula niki kurang ajar. Ma Allah, kedonyan. Aku takok dosen, gajine sampean piro? Terus kula hitung. Lho, lah kok sampai pensiun gak ono 2 miliar. Dosen, Mbak. Lek guru kan beda. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk guru. Beda nggih. Ya. Niku kok kula hitung, niki lek mboten korupsi lho ya. Gaji masuk 24 mantuk waktu itu 1924. Loh, kok sampai pensiun niku koyok ngene. Akhirnya mboten mi kula tak usaha mawon nang. Mboten muni. Profesor Mufida itu bilang niki waduh kok gak iso sugih aku yo. Mbok nanti ngitung gajinya. Ya. Jadi kalau gaji kita ini sing anu ya sing normal ya. Itu gak sampai 2 miliar. Sampai pensiun. Waktu itu kalau sekarang kan beda nggih. Lah iki lek nganti tuku mobil sitok, omah sitok,
anak sekolah, waduh, adik isik pipis ten terminal, 3.000 iki. Ngelayat, buwuh. Akhirnya kalau gak mau. Itu pun saya harus dipaksa tetap di SK di dinas sosial. 7 tahun loh jadi pegawai. Tak hitung-hitung meneh, waduh gak iso ceramah, kudu ngantor, wailek surong ngeten iki mulut, badom apa itu namanya, itu ndak bisa ceramah. Waduh, kerugian. Kula akhirnya mengundurkan diri tahun 2019 jadi pegawai. Jangan pun sampai ngoten nggih, yang istiqomah. Insya Allah istiqomah niku lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau kan untuk pegawai pengemenak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu itu uripe Islam. Wa imadul iman, cagae iman. Jadi kalau kita beriman berislam, niki tanpa ilmu, aduh angel. Contoh mawon sing sepele. Sing sepele ya. Mbak-mbak yang kudungan, yang jilbaban. Mbak napa ibu nyen? Apa dek? Terserah pun, Mbak. Oh Mbak, BBL. Coba Mbak sebutkan apa? Nama ikan. Nanti ingat tongkol itu Mbak. Apa? Bulan-bulan Hijriah dalam bahasa Arab. 1 Muharram. Sehingga yang khusus dok, sampean. Ya Mbak, sampean dok Mbak, yang kacamata. Ya. Muharram terus. Loh kok Sawal? Wah demen mari suro Sawal. Tepuk tangan ya. Ini contoh. Kalau nggak wani ngetes guru, karena semuanya sudah lupa. Loh ini contoh kecil. Contoh kita sudah para kiai. Rukunnya cewek wonten pinten? Udah yang paling penak Mbak nyun sewu. Saya masih ada waktu 10 menit. Niki contoh. Lo iki lo tadi guru bakal kok niki. Contoh mbak-mbak ngapunten. Wonten apa mboten sing sak menten niki mangke lek saged mbak-mbak meraktekkan carane cewek yang sesuai syariat fikih, amplop lo tak weni sampean. Amplop itu, masih aku ya pinter atau mantek itu tahu belajar. Carane cewek di dalam Islam kan diatur. Wawi apa itu juga? Bahasa Indonesia nih cewek apa? Istinja apa? Cara bahasanya? Bersuci, mari pipis lho Mbak, mari BAB. Mari. Ini suatu contoh. Kita ini kadang sudah nggak punya shower, jeding kurang 2 kolah, mandi besar jelas gak sah, maca Quran tambah dosa. Mulane wonten kitab Tanwirul Qori menyatakan ngaji Quran jare amal kang utama tapi malah dadi bala, dadi germo. Banyak ndak orang suka baca Quran uripe tambah soro? Kualat dia. Ceweke gak bener. Jinabate gak bener. Lek gak iso tuku shower gawe selang. Rupute wis bener ana selange, tapi syarat rukune cewek mboten ngerti. Lah ini contoh wis gak usah sing dugur-dugur, hal yang sepele. Contoh yang kedua, niki sepele nggih mboten napa-napa. Isih ana waktu 10 menit nih. Asal usul perintah wudu ngerti nggak? Kenapa ada perintah wudu? Itu berangkat dari apa? Mungkin ada Pak Yai yang mau menjelaskan asal asbabul nuzul, asbabul wurud tentang perintah wudu. Itu mbiyen kok iso pertama rai, niat rai, tangan. Betul apa? Makai kalau ikhlas pun, makai amplop kalau soal jenengan, amplop itu. Oke, gini kita namun guyon gini tampil semangat bahwa ternyata ada selempitan yang kadang itu belum tahu. Contoh tak singkat aja biar cepat, karena tema kita bukan tentang fikih. Perintah wudu itu diambil dari kesalahan
pertama yang dilakukan oleh manusia di dalam surga, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ketika Ibu Hawa dibisiki setan, iblis untuk mengambil buah khuldi, laporlah kepada Nabi Adam, akhirnya terpengaruh, diomongi kono cek kekal rok swarga. Enak iku buah iku. Buah khuldi kan sesuai ngono Pak. Buah khuldi kan ya apa ya? Ya, sok yo. Nate semerep buah khuldi. Nate. Belum ya? Buah khuldi? Belum. Wah, dereng nate. Kemudian hatinya kerentek. Iya ya, kok gak tak jumuk tiba enggak aku didepak teko swarga. Wah, aku tak jumuk Maka dosa pertama adalah niat mengambil buah khuldi. Jadilah fardu wudu yang pertama membaca niat di dalam hati. Yang kedua noleh mripate set ambek ngambu irung set. Iya ya. Kok apik ngono. Maka menjadi dosa kedua yang dilakukan oleh manusia, yaitu melihat larangan Allah Subhanahu wa taala yang buah khuldi yang berada di surga. Akhirnya menjadi rukun wudu. Fardu wudu yang kedua yaitu mbasuh. Nah, mungkin lek takok kitabe napa teng griya. Nanti aku cek tetep menang. Nek sampe tak bukakno kene kalau malih pinter kula anu. Terus yang ketiga ngambil, metik. Metik itu dengan apa? Ambil tuh dengan tangan. Maka dosa yang ketiga yang dilakukan oleh manusia adalah memetik buah khuldi. Maka fardu wudu yang nomor 3 itu metik kabotan terus disuwun, disunggi. Jadilah dosa yang keempat yaitu nyunggi buah khuldi. Fardu wudu yang keempat ngusap sirah. Mergo lek nyunggi niku ngeten lho. Nyunggi niku sing tau ngarit sing desa. Ya kene lek kesel ya rotok rene barang ya. Nggih, bener. Ana sing rotok tenggolok ngene. Maka wudu itu ngusap ngarep ya kenek, tengah tok ya kenek, pinggir ya kenek, kanan kenek, kiri kenek, belakang kenek, kabeh ya kenek. Namanya are sirah. Kemudian mau dimakan dibawa pulang. Kalau pulang itu dari kebun buah khuldi itu jalannya pakai apa? Pakai kaki. Di sini pakai kaki. Iya. Kaki. Lah, itu kemudian dosa yang kelima. Maka jadilah fardu wudu yang kelima. Dan yang terakhir harus urut. Ini contohnya. Maksud yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa banyak selempitan-selempitan dan itu penting pokok untuk urusan ibadah. Mestinya kalau kita ini ibadah, melakukan sholat 5 waktu, gak mungkin hidup ini miskin. Gak mungkin loro-loron. Gak mungkin gampang stroke. Kenapa? Gerakan sholat itu sendiri bisa merangkum dari gerakan senam seluruh dunia. Coba, kalau gerakan senam ada ngeten, di sholat ada ngeten, sholat ada ngeten, ada ngeten, ada ngeten, ada. Itulah di slow motion itu kan cek itu sampai bisa ratusan bahkan ribuan gerakan di dalam sholat. Yang kedua, di dalam sholat itu ada doa pesugihan yang dibaca 17 kali. Ada doa kepangkatan dibaca 17 kali. Itu minimal kalau sholat wajib saja. Ada doa kesehatan, ada doa petunjuk, ada doa nutupi aib. Kabun Bapak Ibu, kalau tidak mengurangi rasa hormat kalau debat panjenengan, Bapak Ibu yang di sini ada nggak yang tidak pernah nyolong sama sekali? Misalnya pencit masa kecilnya loh, tebu, degan, kacang, jangan nanti aneh. Sing boten nate blas. Sing nggak tahu apa, gawe SPJ rampung, terus stempelnya dipalsu, terus tokonya dipalsu. Coba, sing blas boten nate ngentit kan, boten. Sedaya nanti nyolong. Jamaah maling ingkang kula hormati. Jawabe ngeten lho, Pak. Aku iku niat ingsun ati Allah wa ati Rasul wa ul amri minkum. Ati aku gak salah. Wong sing ndukur ya nguruki
ngono. Dadi engko sing kena penjara no akhirat sapa? Menteri. Kalau sesuai rumus kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun penutup kurang 2 menit. Di sholat itu selain gerakannya luar biasa, tapi ada doa pesugihan, doa kesehatan, penutupan aib. Waktu duduk iftirosi. Rabbi firli, monggo sareng-sareng. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kurang 1 menit. Rabbi firli ya Allah, njaluk sepura kula singen nate nyolong pencet ya Allah. Waktu kula mutasi niku jujur kula anyene kula ten kemenang kula ten kaun iki kula. Ya apa neh wong kepengin pindah cedhek, cek rada penak. Ya mboten beto gula, selain gula umpama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kula nate ngenyek murid sing telatan. Ya Allah kula nate ngepuki. Ya Allah kula nate geding. Ya Allah kula niki ambek kanca sikut-sikutan. Wis aku ono ngoten sekolah-sekolah lain itu begitu ada. Antar teman itu pinter-pinteran. Padahal yang padha nglarate yo omahe mek ngono tok bojo yo pancet iku. Dirungkas mati. Napa sih napa? Kula kondo ten apa sekolah lain itu begitu. Lek mriki mboten nonton kan madrasah aliyah negeri luar biasa. Rabbi fili warhamni ya Allah dengan rahmati kula. Wajibune sampean tutupi aib kula kali panjenengan andai kata tidak ditutupi aibnya kelek ambune gak enak, irung isine umbel, kuping isine kopok, niki isine gidal. Aduh. Sakit ditutupi elek awake dhewe. Ngapunten niki sering kula sampaikan. Ayo wong sakmene iki sapa sing belas gak tau mboket. Loh, karena kita itu ditutupi, kita tetap diceluk kiai, celuk ustad. Itu bukan karena kita baik, tapi karena kita itu berdoa wajib murni. Ditutupi aib. Warfa'ni dengan angkat derajat kula. Loh, biyen omahe desa, bapake tukang ngarit, terus sekolah nok Malang, diterima kerja, ya. Kemudian pangkatnya munda, akhirnya jadi tokoh besar. Alhamdulillah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, disyukuri. Lah niki warfa nih. Niki mantur niku warzuqni. Lho niki lak pesugihan niki. Jadi banyak hal-hal yang remeh tapi itu sangat penting. Kenapa kita ini sholat, kita ini sudah umroh haji, tapi kehidupan itu kok jalan di tempat. Ini menurut pribadiku loh, andai kata saya juga begitu, ternyata begitu, berarti ada something, ada sesuatu yang salah dan kita tidak mau mengkaji itu. Untuk itu kembali semangat hijrah, semangat menjalankan perintah, tugas-tugas ini hanya semata-mata karena Allah. Insya Allah kita kalau berbuat baik, mboten usah minta penilaian terhadap beliau Bapak Kiai Husnan. Kita sudah dinilai, di kanan ada malaikat Raqib yang selalu mencatat kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah dihantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengetuk hati para pejabat terkait untuk lebih memuliakan, mengangkat derajat kula kalih panjenengan karena amal kita. Ngapunten dengan kathah, jadwal kula 45 menit ternyata dipotong apa? 15 menit, tapi saya harus ngengkel, tetap saya tambah 1 menit. Saya kira itu mugi-mugi wonten manfaate, wonten kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Niat ingsun kula namung mriki silaturahim, hormat takdim kepada guru kula Pak Akhiran dan panjenengan sedaya. Sembah nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.